Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas AKS. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Di sini kita akan melihat pentingnya ini terutama dalam pembelian kredit investasi karena di sini melibatkan dana yang cukup besar. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan termasuk bidang perhatian manajer keuangan, yaitu menentukan investasi jangka panjang harus dipilih dan harus dilakukan. Jadi pasti dalam perjalanan operasionalnya, saudara-saudara akan dihadapkan pada beberapa pilihan investasi mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tentunya karena apa? Karena ada constraint yang menghambat atau yang menantang. Artinya dengan dana yang terbatas kita harus tepat dalam memilih keputusan investasi yang harus kita lakukan. Nah, di sini dikenal sebagai penganggaran modal, tidak hanya aktiva tetap, tapi semua yang terdapat komitmen dana yang cukup besar. Nah, contoh keputusan investasi misalkan untuk pembelian mesin. Nah, pasti mesin dalam periode tertentu harus bisa diperbarui atau mengganti mesin baru atau penambahan kapasitas. Kemudian pengenalan produk baru atau lini bisnis baru, tentunya pada beberapa ini dalam beberapa perusahaan ketika mereka mendiversifikasi produknya, mereka membutuhkan juga pertimbangan keputusan karena sangat berkaitan dengan kegiatan yang lain ya. Kemudian mendirikan pabrik baru ya, atau menjajaki pasar baru, ekspansi misalkan ke luar daerah lain dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga investasi yang cukup besar, yaitu riset and development ya, R&D. Ini juga memerlukan dana yang tidak sedikit dan harus dianggarkan dalam perusahaan yang ingin terus berkembang. Nah, arti penting memahami capital budgeting, kenapa kita harus betul-betul mencurahkan perhatian kita pada ini capital budgeting, yang pasti dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang, sehingga perusahaan juga harus pertimbangkan, harus menunggu lama untuk memperoleh kembali. Misalkan mereka melakukan ekspansi, beli tanah, kemudian bangunnya, tentunya perlu waktu yang bertahun-tahun sehingga dana yang dikeluarkan itu bisa kembali. Kemudian dana investasi atau tetap jika terlalu besar akan memberikan beban tetap yang besar. Nah, sebaliknya jika terlalu kecil mengakibatkan kekurangan peralatan yang akibatnya juga produksi juga kurang optimal sehingga tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen yang fluktuatif dan sporadis misalkan ya. Kemudian jumlah yang besar mungkin tidak dapat diperoleh dalam waktu yang pendek sehingga sebelumnya harus buat rencana secara hati-hati ya. Artinya tadi saya sampaikan tidak serta-merta dana yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan segera kembali. Kemudian kesalahan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal akan punya akibat yang panjang dan berat. Ya, jadi kalau sudah kadung misalkan utang ya, maka utang itu ya juga tidak mudah untuk dikembalikan kan ya. Harus betul-betul memiliki repayment capacity atau kemampuan bayar kembali. Nah, sehingga kita perlu menyusun langkah-langkah dasar dalam keputusan investasi. Yang pertama kita harus menyaring sejumlah usulan proyek, mengidentifikasi mana yang net present value-nya bagus, mana memberikan visi rasio akan kita bahas nanti ini. Nah, kemudian di antara beberapa proyek yang telah diidentifikasi atau layak terima, dipilih. Ya, salah satu yang memaksimalkan nilai tentunya. Dengan kata lain, buat peringkat proyek yang bertujuan menghasilkan manfaat positif bersih yang paling tinggi. Artinya semua proyek bagus, cuman kita cari mana yang kira-kira menghasilkan manfaat positif yang tinggi ya. Nah, ada 3 yang secara umum, sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang ya umum lah ya, katakanlah harus dikenali oleh calon-calon manajer seperti saudara itu. Yang pertama payback period ya, bagaimana itu tingkat pengembalian
dari sebuah investasi dengan ukuran waktu. Kemudian net present value, mungkin yang sudah menempuh keuangan, saudara-saudara sudah pernah mengenal ini. Kemudian metode internal rate of return. Apa itu payback period? Yaitu jumlah tahun yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi awal dari proyek. Seperti gampang-gampangnya misalkan Anda beli kos-kosan ya, Anda berhitung dengan cash flow yang masuk, anak kos berapa orang, kamar berapa orang, kira-kira sampai berapa lama kembalinya. Ya, itu yang paling sederhana ya. Kemudian ada accounting rate of return, yaitu tingkat hasil pengembalian rata-rata. Di sini perhitungannya dilakukan dengan cara merata-ratakan arus kas yang diharapkan sepanjang umur proyek, dan kemudian membagi arus kas tahunan rata-rata dengan pengeluaran investasi awal. Nanti kita lihat, kalau dengan rumus dan contoh biasanya akan lebih mengena. Oke, contoh ini ya. Di sini ada cash flow ya. Jadi investasi katakanlah di situ adalah 1.000 atau 1 miliar, 1 miliar di situ. Kemudian tahun ke A, misalkan tahun pertama itu Anda lihat tahun yang sebelah kiri, itu ABCD adalah proyeknya, misalkan yang pertama itu misalkan bangun ruko, yang B itu misalkan ini bagaimana dari cash flow ini kita bisa melihat ini kita lihat ya, misalkan yang A ya, misalkan pilihan yang A itu kita sudah mengeluarkan dana katakanlah 1 miliar, tahun pertama kembali 100, tahun kedua 900, tahun ketiga sudah 100. Nah, kemudian yang B sama itu baru tahun ketiga misalkan, kemudian yang C itu di tahun pertama sudah mulai ini ya. Kemudian yang D itu seperti itu ya. Nah, itu akan menghasilkan selama 5 tahun itu yang berbeda-beda. Nah, di sini yang sebelah kanan itu bisa atau present value factor dari 10% itu adalah bisa saudara lihat dari tabel ya. Banyak sekali di buku-buku keuangan ataupun Anda juga bisa mendownload ukuran-ukuran dari present value itu nilainya berapa ini, kalau ya sekian lama, sekian persen itu akan bertemu. Nah, ini pada 10%. Nah, pada 1 tahun sebenarnya bisa kita lihat ya. Nanti akan saya share juga beberapa contoh tabel. Nah, jika manajemen secara kaku menggunakan metode payback period, maka pasti mereka akan memilih yang A. Nah, kenapa? Karena di tahun ketiga sudah kembali ya. Oke, kalau secara kaku ya itu ya. Jadi manajer yang ini apa, yang manajer tidak mengenal aktivitas capital budgeting, pasti mereka akan memilih yang A karena di tahun ketiga dananya sudah balik itu ya. Nah, tapi kalau kita belum berhitung ya, apakah B, C, dan D itu lebih memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar. Ya. Nah, kita bicara selanjutnya tentang net present value. Ini sebenarnya untuk melengkapi dari kelemahan metode sebelumnya, misalkan payback period yang barusan, orang akan mencari metode yang mempertimbangkan bahwa uang yang diterima lebih dini lebih diinginkan daripada uang yang diterima di masa yang akan datang. Artinya present value ya, bukan future value. Artinya sebagian besar orang menilai bahwa lebih baik menerima sekarang daripada nanti. Ya. Karena kalau sekarang diterima, kita bisa lebih beraktivitas yang lain ya. Artinya bisa digunakan untuk investasi yang lainnya. Nah, pemahaman ini mengarah pada pengembangan teknik discount cash flow yang menentukan nilai waktu dari uang terhadap nilai sekarang. Kemudian ada istilahnya internal rate of return. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu terfokus pada rumus ya, karena rumus itu adalah hasil dari logika. Suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang, atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal.
Nah, kita lihat contoh perhitungan net present value. Misalkan kita punya dua proyek ya, proyek A dan proyek B. Nah, itu ada yang apa itu tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. AKB itu arus kas bersih ya, atau net cash flow ya. Nah, proyek A itu dan proyek B ini nilainya sama 400, katakanlah 400 juta ya nilai ya. Kemudian tahun pertama proyek A itu sudah ada cash flow 100 ya, atau Anda lihat proyek A itu saya bilang setiap tahun tetap. Oke. Kemudian proyek B berubah-ubah, atau lebih mudahnya gini, proyek A itu misalnya Anda membangun kos-kosan lah ya. Membangun kos-kosan otomatis dengan jumlah kamar kita sudah bisa berhitung berapa yang akan masuk setiap bulan. Kita asumsikan ini sama ya, A dan B ya. Nah, proyek B misalkan kita investasi beli sawah. Yang pasti tentunya setiap musim akan berbeda yang ditanam, misalkan tebu yang 11 bulan, semangka yang hanya 2-3 bulan, padi yang 4 bulan, dan sebagainya. Sehingga nampak di situ tahun 1 sampai 4 itu tingkat return atau pengembalian ini berbeda ya antara proyek A dan proyek B. Nah, untuk investasi, Anda perhatikan juga di situ yang sebelah ini, yang sebelah kanan dari proyek A dan proyek B itu adalah nilai dari present value. Sekali lagi ini dalam tabel ya. Tinggal melihat di situ, di sini digambarkan ini adalah proyek itu misalkan selama 10 tahun, kemudian yang selanjutnya adalah ketika 20 tahun. Ya. Nah, untuk investasi yang memiliki nilai EKB yang setiap tahunnya sama, maka NPV dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan tabel present value annuity. Ya. Misalnya dalam proyek A, mengharapkan tingkat keuntungan 10%. Nah, present value dari outlay di sini ya, dari situ maksudnya investasi awal, perhatikan itu adalah 300. Ya, artinya yang dikeluarkan adalah misalkan 300. Nah, di sini kita bisa langsung berhitung kalau 4 tahun secara langsung dengan 10% itu adalah 3,170. Sekali lagi Anda bisa lihat di tabel di buku yang sudah disediakan di banyak buku keuangan. Nah, kita tinggal mengalihkan 100 kali 3,170, ketemu angka 317, sehingga dari nilai proyek yang nilai awalnya adalah 300. Kenapa itu minus? Karena kita keluarkan ya. Kita mengeluarkan investasi. Kemudian mendapatkan pengembalian 317 sehingga menghasilkan 17 ya. 17 juta lah katakanlah ya. Hasilnya 17 juta. Kemudian kita lihat yang proyek B yang berbeda dari tahun ke tahun ya. Nah, ini kita menghitungnya per tahun ya. Jadi tahun pertama itu kalau 10% ternyata 0,909. Sekali lagi ini lihat di tabel ya. Di tabel di buku keuangan, atau Anda bisa download atau nanti saya kirimkan ke grup WhatsApp. Yang kedua 0,8 sampai yang keempat 0,6, tinggal mengalihkan arus kas masuknya berapa. Digambarkan tahun pertama katakanlah nanam tebu, tahun kedua nanam jagung, tahun ketiga nanam padi, misalkan tahun keempat nanam palawija. Nah, di periode tadi itu yang sebelah kiri tinggal mengalihkan ya. Tinggal mengalihkan sehingga ketemulah total arus kas bersihnya adalah 332 juta misalkan, dikurangi investasi awal 300, nilai net present value adalah plus 32. Oke. Sehingga boleh dikatakan gini, boleh disimpulkan sementara bahwasanya daripada kita membangun kos-kosan walaupun penghasilannya tetap ya. Nah, kita lebih baik memilih investasi sawah yang hasilnya berubah-ubah, karena ini menunjukkan ya bahwa nilai net present value-nya akan lebih tinggi yang tidak tetap. Nah, ini mungkin bisa juga ditarik ke arah kalau menjadi pegawai itu penghasilannya tetap ya tadi. Kemudian kalau kita menjadi pebisnis, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Tapi justru itulah yang akan menaikkan nilai net present value ya.
Jadi jangan takut ketika nanti Anda memutuskan untuk berbisnis, tidak menjadi pegawai, tapi malah mempekerjakan pegawai, itu dari angka ini aja udah nampak nilai net present value ketika penghasilannya tidak tetap tuh malah tambah tinggi ya. Ini filosofinya itu ya. Ini ya kalau ditulis secara rumus ini, maka kita akan memilih sebaiknya usulan proyek B ya, atau yang beli saham tadi. Oke, kemudian berikutnya kita mengenal internal rate of return. Di sini menunjukkan tingkat keuntungan atau tingkat diskon yang menjadikan nilai sekarang arus kas masa depan yang diharapkan sama dengan biaya proyek atau investasi awal. Dengan kata lain, tingkat diskon yang akan menghasilkan net present value sebesar 0. Nah, jadi dicari bagaimana nilainya 0 ya. Oke, dengan cara apa? Trial and error. Nah, kita lihat di sini, misalkan contohnya adalah kita menggunakan ini ya, apa namanya? Contoh, kita dengan apa namanya? Soal yang sama ya, kita akan mencari IRR. Jadi kita masukkan rumus seperti itu, kita akan mencoba menggali berapa sih nilai IRR-nya ya. Nah, misalkan kita coba sebesar 20% ya. Dengan bantuan tabel present value, interest factor, annuity yang tersedia, maka NPV yang diperoleh adalah ini, sama tadi ya, min 300. Kemudian present value A dari angka B adalah 100 kali ini, sehingga net present value yang pertama ketemu adalah 41. Oke, minus 41 ya. Kemudian menggunakan 10%. Tadi 20% kali 10%, diperoleh NPV-nya adalah plus 17. Nah, hasil perhitungan ini, IRR sebesar 10 dan 20 ini menunjukkan positifnya, yang tadi yang 10 itu positif, yang 20 adalah negatif ya. Karena ini adalah IRR yang NPV-nya sama dengan 0, maka nilai IRR yang tepat adalah di atas 10 dan di bawah 20. Nilai IRR yang dicari dapat dengan cara interpolasi. Nah, ini rumus interpolasi, sekali lagi mudah ya. Yang 10 min 20 tadi adalah nilai dari ini apa namanya itu, diskon tadi, kemudian NPV tadi dari hasil perhitungan, sehingga ketemulah IRR-nya adalah 12,93. Nah, itu tadi ini yang A ya. Ini proyek A ya, 12,93. Dengan cara yang sama, kita akan melihat IRR dari yang proyek B, ternyata saudara lihat ini adalah ketemunya 16,4. Tetap berarti kita memilih yang B ya, kita yang memilih yang pas, ini apa namanya itu, yang yang membeli sawah ya, daripada kita membangun kos-kosan. Ya, ini angka ya, angka yang berbicara. Kemudian, nah, untuk memutuskan usulan proyek investasi diterima atau ditolak dengan menggunakan IRR, perusahaan perlu menentukan cut-off rate atau nilai pembatas. Nilai ini dapat dihitung dari biaya modal, cost of capital yang harus dipenuhi perusahaan. Dari contoh di atas tadi, misalkan nilai pembatasnya 10%, seandainya dilihat dari nilai diskon, maka proyek A dengan IRR 12,9 dan B 16,4 sebaiknya diterima ya. Jika diminta memilih salah satu, jadi dua-duanya diterima dulu ya, oke, dua-duanya dilaksanakan. Cuma mana yang harus didahulukan, maka kita harus memilih nilai IRR yang lebih besar, yaitu dari proyek B ya. Dari sini kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup, atau nanti ini akan saya upload di YouTube, nanti channelnya akan saya bagikan ya. Kemudian yang terakhir adalah BC ratio.
Ini nilai sekarang atas seluruh arus kas di masa yang akan datang. Ini tinggal melihat dari tadi itu tinggal masukkan aja initial investment itu maksudnya yang dari ini yang pertama ya, artinya berapa yang dikeluarkan berarti dalam hal ini nanti yang 300 tadi minus 300 ya. Nah, ini kalau layak proyek ini jalan atau tidak tadi yang beli sawah apabila nilai benefit and cost ratio, B-nya itu benefit atau manfaat, kalau cost itu biaya, itu apabila lebih dari satu, maka kita akan menggunakan itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung dengan diskusi ya, mahasiswa bisa menanyakan di YouTube yang saya buat ya, channelnya. Nanti silakan tanya situ, silakan komen di situ. Jangan lupa di like ya. Kalau di share atau tidak ya terserah saudara ya. Saya tidak, bukan itu tujuan saya ya. Karena ini untuk memudahkan aja ya, mahasiswa mengirimkan tugas maupun saya berbagi gitu aja. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai sekian. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.